Berdasarkan pendapat arkeolog setempat, menara setinggi 47 meter adalah bagian dari zigurat, yaitu bangunan kuno untuk segala tingkatan. Dikatakan bahwa bangunan ini memiliki 7 tingkat. Beberapa pengamat benda-benda bersejarah berpendapat bahwa bangunan ini adalah Boshifar atau Bis Namrud, tempat di mana Namrud dan para pengikutnya memuja Nabu, putra dari Marduk yang mewakili Tuhan. Nabi Ibrahim berusaha memperbaiki kesalahan orang-orang Babilonia dengan menggunakan pendekatan intelektual. Akan tetapi, kebiasaan lama itu sulit untuk dihilangkan. Al-Quran mencatat peristiwa ini dalam surat Asy-Syu'ara ayat 69 dan 74 yang berarti, "Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim ketika dia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, 'Apakah yang kamu sembah?' Mereka menjawab, 'Kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya.' Berkata Ibrahim, 'Apakah berhala-berhala itu mendengar doamu sewaktu kamu berdoa? Atau mereka memberi manfaat kepadamu atau memberi mudarat?' Mereka menjawab, 'Sebenarnya kami mendapati nenek moyang kami berbuat demikian.'" Ajakan Nabi Ibrahim untuk memeluk Islam tidak dijawab oleh kaumnya. Namun dia tidak berputus asa. Nabi Ibrahim menemui berbagai rintangan dalam perjuangannya untuk membawa mereka kembali beriman, mengingat Allah dan memerangi benih-benih setan. Namrud dan orang-orang Babilonia tidak memperdulikan nasihat dan ajaran yang diberikan Nabi Ibrahim. Puncak dari krisis ini adalah pembakaran atas diri Nabi Ibrahim yang dilakukan oleh kaumnya. Dia dilemparkan ke dalam api yang berkobar-kobar dari puncak benteng. Quran menceritakan tentang peristiwa ini. Disinilah di antara dua pilar benteng, Nabi Ibrahim ditempatkan sebelum dilontarkan ke dalam api. Walaupun pilar-pilar tersebut bukan pilar yang asli, penduduk Sanli Urfa menganggapnya sebagai suatu tanda untuk mengingatkan kita tentang kekejaman orang Babilonia. Dengan menggunakan semacam ketapel, Nabi Ibrahim dilempar ke dalam kobaran api. Atas kehendak Allah, kobaran api sedikit pun tak mampu menghanguskan kulit Nabi Ibrahim. Surat Al-Anbiya ayat 69 mengatakan, "Kami berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim." Penduduk setempat percaya bahwa tumpukan kayu-kayu bakar yang digunakan untuk membakar Nabi Ibrahim berubah menjadi ikan. Sementara api itu sendiri berubah menjadi air dan berbentuk danau. Sayangnya, tidak semua orang setuju dengan kepercayaan ini karena hal tersebut tidak disebutkan dalam Al-Quran atau Sunnah, dua acuan utama bagi kaum Muslim. Saat ini, Danau Khalid Ar-Rahman menjadi daya tarik bagi para peziarah. Mereka datang untuk mengenang peristiwa ini. Dua buah masjid dibangun di sisi danau. Masjid itu adalah Masjid Rizalfiye
dan Masjid Khalil Ar-Rahman. Setelah peristiwa tersebut, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk meninggalkan kaumnya. Dia melakukan perjalanan ke utara dan tinggal sebentar di Haran. Penduduk setempat kebanyakan adalah petani dan peternak. Kapas diolah secara luas di sini. Di masa lalu, disinilah persimpangan rute perdagangan Mesopotamia Utara menuju barat dan barat Laut Turki. Rumah-rumah kuno dan peninggalan bersejarah tetap terjaga utuh, tak lekang oleh cuaca dan waktu. Penduduk Haran di masa Nabi Ibrahim menyembah bintang, tidak seperti orang Babilonia yang menyembah berhala. Nabi Ibrahim menggunakan pendekatan yang berbeda untuk menarik massa. Ini adalah sisa runtuhan sebuah universitas yang dibangun pada abad 8 di bawah kekuasaan Harun al-Rasyid. Di sanalah pernah lahir sejumlah ahli filsafat terkemuka. Di antara mereka terdapat Jabir bin Hayyan yang membuktikan kesalahan falsafah orang Ionia yang menyatakan bahwa atom adalah partikel terkecil yang tidak dapat memisahkan diri. Menurut Jabir, atom tidak hanya dapat dipisahkan tetapi juga dapat menggerakkan cukup energi untuk menghancurkan kota Baghdad. Selama beribu-ribu tahun, Haran menjadi rute perdagangan antara Mesopotamia dan Anatolia. Haran adalah kota kosmopolitan yang kaya akan budaya. Catatan pertama mengenai Haran dibuat pada abad 2 Masehi. Menurut Ibnu Shaddad, seorang sejarawan pada abad 13, Haran juga dikenal sebagai kota Ibrahim karena disinilah dia sempat tinggal selama beberapa waktu untuk kemudian melanjutkan perjalanan ke Palestina. Marwan II adalah salah satu penguasa dari dinasti Umayyah. Dialah yang menjadikan Haran sebagai ibu kota kerajaan. Orang-orang Mongol menguasai wilayah ini pada tahun 1260 Masehi, kemudian diikuti oleh kekhalifahan Utsman pada abad 19. Pada masa itu Haran kehilangan kegemilangannya. Nabi Ibrahim pernah membelah wilayah yang sangat luas. Dari Haran, dia pergi ke Palestina. Setelah Palestina, dia pindah ke Mesir. Perjalanannya dilakukan dengan tujuan menyebarkan Islam, menegakkan keadilan, dan membebaskan manusia dari kejahatan mereka. Ribuan mil perjalanan telah ditempuh dalam beberapa dekade sebagai pengorbanan atas keimanannya terhadap Allah. Perpindahan atau perjalanan adalah suatu panggilan bagi para nabi. Nabi Musa berpindah dari Mesir ke Madian dan Nabi Muhammad SAW berpindah dari Mekah ke Madinah. Proses perpindahan memberikan para nabi tersebut pelajaran dan kematangan untuk menghadapi berbagai macam tantangan. Umat Nabi Ibrahim menolak ajakannya untuk memeluk Islam. Saat ini Islam telah menyebar ke seluruh dunia. Nama Allah diagungkan dan peraturan-peraturannya dijalankan oleh kaum muslim seluruh dunia. Walaupun peradaban kita berbeda dengan peradaban mereka di masa lalu, dasar yang diletakkan oleh Nabi Ibrahim untuk menyebarkan agama